Bank Sentral Rusia pada Jumat 24 Juli memangkas suku bunga acuan menjadi 14% dari sebelumnya 14,25%. Meski inflasi meningkat akibat serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap kilang minyak dan gudang perusahaan e-commerce di Rusia. Keputusan ini di luar perkiraan sebagian besar analis Reuters yang sebelumnya memprediksi suku bunga akan dipertahankan karena tekanan kenaikan harga bahan bakar. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina mengatakan kenaikan harga bahan bakar mulai berdampak pada harga berbagai barang dan jasa. Meski demikian, ia menilai ekspektasi inflasi akan mereda seiring stabilnya pasar bahan bakar. Bank Sentral juga tetap mempertahankan proyeksi bahwa inflasi akan berada di sekitar level saat ini hingga paruh kedua tahun 2026. Serangan Ukraina terhadap sejumlah kilang minyak telah mengganggu distribusi bensin, memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar, serta lonjakan harga. Sementara itu, serangan terhadap gudang Wildberries, salah satu perusahaan retail daring terbesar di Rusia, turut mengganggu rantai pasokan dan berpotensi mendorong kenaikan harga lebih lanjut. Nabiullina menyebut dampak serangan terhadap Wildberries masih terlalu dini untuk direspons melalui kebijakan moneter. Ia juga memastikan perusahaan asuransi memiliki modal yang cukup untuk menanggung kerusakan akibat serangan tersebut tanpa memerlukan bantuan dari Bank Sentral. Data resmi menunjukkan indeks harga konsumen atau CPI naik 0,9% pada Juni setelah meningkat 0,2% pada Mei. Inflasi tahunan mencapai 6%, naik dari 5,3% pada bulan sebelumnya. Sementara harga bensin telah melonjak sekitar 16% sejak awal tahun. Dalam pernyataannya, Bank Sentral Rusia menyebut perekonomian masih tumbuh secara moderat pada kuartal kedua 2026. Namun lembaga itu merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 0%, berbeda dengan target pemerintah sebesar 0,4% dan ambisi Presiden Vladimir Putin untuk mengembalikan ekonomi ke jalur ekspansi. Putin sebelumnya menyatakan perekonomian Rusia tetap stabil meski menghadapi berbagai tekanan eksternal, termasuk serangan terhadap sektor energi. Ia juga menegaskan bahwa penurunan suku bunga merupakan proses yang seharusnya dilakukan berdasarkan indikator makroekonomi dan stabilitas ekonomi yang oleh sejumlah ekonom dianggap sebagai sinyal bagi Bank Sentral.